Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia pulang ke Korea Selatan diantar ribuan supporter Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, hasil riset drone emprit mengungkap ada dugaan penggunaan buzzer di media sosial untuk mendukung Sinteyong. Setelah pulang ke Korea Selatan, pro dan kontra diberhentikannya Sinteyong dari posisi pelatih kepala tim nasional senior Indonesia masih terus berkembang. Menariknya, analisa drone emprit mengungkapkan temuan Sinteyong didukung buzzer di media sosial. Hal itu ditandai dengan munculnya tagar #STYStay. Riset drone emprit menunjukkan 1 bulan terakhir ada 6.090 artikel tentang STY dan 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Lalu ada 14.478 yang membicarakan STY di media sosial. Usai ramainya pemberitaan pemberhentian STY, #STYStay dan #STYOut muncul masif di media sosial. Meskipun memang ada beberapa akun organiknya, namun #STYStay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Akun bot dicurigai digerakkan dengan narasi yang sama dan ditemukan buzzer-buzzer negara asing mendukung STY. Analis media sosial drone emprit Slovenia Istiani menyatakan, ada akun dengan pola sama di Twitter dan Instagram yang tidak bicara konteks, tapi meneruskan postingan retweet atau komen untuk menaikkan engagement. Hal senada disampaikan founder Football Institute Budi Setiawan, yang menyampaikan dari riset membuktikan bahwa dugaan tagar STYStay menggunakan buzzer dan digunakan untuk kepentingan di luar sepak bola. Jika melihat dari media sosial, memang terlihat ada sejumlah pengguna media sosial yang menggunakan hashtag ini, yakni STYStay. Tapi meski begitu, saat Sinteyong pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 lalu, ribuan supporter mengantarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lantas, benarkah dugaan Sinteyong menggunakan buzzer? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, riset drone emprit mengungkap penggunaan tagar STYStay didorong oleh buzzer di media sosial Twitter dan Instagram. Apakah Sinteyong menggunakan buzzer di media sosial untuk mendukungnya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan analis drone emprit Nova Mujahid. Selamat sore, Bung Nova. Selamat sore, Andra. Baik, Bung Nova, #STYStay ini kan berarti dapat dibilang terkoordinir. Apakah artinya ini ada yang menggerakkan, Bung? Baik, STYStay itu hashtag yang sangat ramai ketika PSSI memutuskan untuk melepas STY dari memimpin timnas ya, menjadi pelatih nasional kayak gitu. Masif sekali STYStay ini selama beberapa hari. Dan kalau kita lihat memang dia dia dibicarakan oleh berbagai klaster publik. Jadi ada memang pro kontra terhadap STY, ada beberapa klaster, saya lihat ada 4 klaster setidaknya. Ada klaster yang memang secara natural dia pro kontra terhadap STY. Nah, klaster yang pro kontra ini sebagian besar adalah klaster yang isinya tokoh-tokoh atau akun-akun yang memang sangat mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia kayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah akun-akun yang klaster yang berisi akun-akun yang memang mendukung penuh STY. Nah, dalam klaster ini ada beberapa macam akun tuh. Ada akun yang memang akun-akun real, akun-akun organik, akun-akun yang sangat jelas orang-orangnya, dan ada akun-akun yang memang bukan organik ya, tidak organik kayak gitu. Nah, sebagian besar akun-akun ini memang akun-akun kami identifikasi hanya sebagai akun bot. Kalau melihat perbincangannya, memang kelihatan kemudian pada klaster pendukung STY atau STYStay ini, jadi perbincangan itu nggak murni semata didukung oleh akun-akun yang bot saja atau akun-akun yang organik saja, tetapi campuran dari keduanya.
akun bot di sini cukup masif memang. Aktivitasnya hanya satu sih ya, mengamplifikasi, meretweet apa yang disampaikan oleh akun-akun lain yang mendukung STY. Selain itu tentu saja ada klaster perbincangan lainnya, ada klaster PSSI misalkan yang mendukung PSSI, lalu juga ada klaster pendukung timnas yang katakan siapapun pelatihnya, STY, Kluivert atau lainnya, yang penting timnas bisa berlaga dengan baik ke depannya. Itu yang paling penting. Jadi jika dikatakan apakah STY menggunakan bot, saya kira ada keterlibatan bot di sana, meskipun tidak terlalu signifikan karena itu sudah menjadi isu nasional ya, STY pada waktu itu. Itu sih kalau untuk kejadian yang terakhir. Tapi kalau kita lihat perbincangan sebelumnya tentang STY, memang jejak-jejak akun-akun yang diduga anorganik itu memang terus ada dalam perbincangan terkait STY. Tetapi lagi perbincangan terkait STY yang dilakukan oleh akun organik ini, klasternya terbagi lagi tuh. Ada klaster yang memang mendukung STY yang berasal dari pecinta STY kayak gitu ya. Lalu ada juga akun-akun anorganik yang mengamplifikasi pernyataan-pernyataan dukungan pada STY dari PSSI, karena sebelumnya kan STY dengan PSSI mesra sekali. Nah di situ juga ada yang akun-akun anorganik yang bergerak dan mengamplifikasi dukungan pada STY. Jadi sebenarnya cukup berimbang ya, tidak hanya berbicara pada STY secara pribadi gitu, tetapi juga STY sebagai pelatih yang didukung oleh PSSI. Kayak gitu tuh Mbak, petanya di media sosial Mbak Diandra. Baik, kemudian tadi kan juga dibilang ada akun organik dan juga ada akun anorganik begitu. Selain adanya STY, ini kan juga ada hashtag STY out nih Bung Nova. Ini juga dianalisa ada buzzernya juga atau ada akun anorganiknya juga, dan artinya apakah ini sebetulnya seperti perang buzzer antara yang minta STY dan juga STY out? Saya melihat petanya jadi sangat tidak jauh berbeda dengan perbincangan politik tuh ya. Pola perbincangan itu mirip-mirip. Ada yang mendukung, ada juga yang mencaci kayak gitu. Karena memang di STY out juga ada penggunaan buzzernya, dan kalau kita lihat, kalau kita trace back siapa saja sih atau akun bagaimana sih bagi yang di STY maupun di STY out, itu memang polanya kalau kita trace back itu mirip sekali dengan cara kerja akun-akun buzzer politik. Saya bicara buzzer di sini tidak dalam kategori negatif ya. Buzzer itu kan dia mengamplifikasi, sebenarnya mendengungkan saja. Kalau pesannya positif ya tentu saja dia menjadi positif, tidak masalah dengan itu. Yang menjadi problem kan kalau ketika buzzing itu dilakukan untuk mengamplifikasi hal yang negatif, itu ya jadi permasalahan. Nah, pada STY dan STY out ini memang ada ada keterlibatan akun-akun buzzer itu ya, akun-akun dan juga akun-akun anorganik. Dan kalau dilihat polanya itu tadi sama-sama menyerang, ada yang menyerang, ada yang menjatuhkan dan sebagainya gitu. Ini polanya kalau kita ingat mirip sekali dengan pola-pola perbincangan pada masa politik politik di Indonesia sangat keras gitu ya. Jadi kalau dilihat itunya, ya penggunaan akun anorganik dan pola-polanya dengan pola-pola perbincangan politik. Jadi saya kira ini hal yang kalau dibilang wajar, ya lazim di Indonesia seperti itu. Meskipun ini tidak bisa kita tolerir kalau kita ingin melihat perbincangan di sosial bermakna gitu ya, kualitas kayak gitu Mbak Hendra. Baik, selanjutnya Bung Nova, artinya kalau misalnya kita lihat ini ada konektivitas tidak di antara akun pribadi Sinteyong dengan buzzer STY ini, dan apakah bisa disimpulkan siapa sebetulnya nih pelaku penggerak buzzer ini? Kalau pelakunya saya tidak bisa menunjuk atau menyimpulkan siapanya ya. Saya hanya bisa menunjukkan ini akun-akun yang digunakannya. Kalau pelakunya itu terlalu jauh. Karena kalau kita mengatakan pelaku dan kalau kita membenarkan
ini dilakukan secara terkoordinasi, berarti ada yang mengkoordinir, ada yang mengorkestrasi. Nah, saya tidak bisa menemukan atau tidak bisa menunjuk siapa yang mengorkestrasinya, Mbak. Sangat sayang sekali. Tapi lagi itu perbincangan yang menggunakan buzzer dan menggunakan akun-akun anorganik sebenarnya banyak sekali yang sudah menyayangkan ya. Karena ini tidak sehat untuk komunikasi di alam demokrasi kita. Yang dikhawatirkan dari penggunaan buzzer adalah pada sepak bola, pada STY khususnya, publik jadi disuguhi jadi informasi yang sampai pada publik itu terdistorsi ya. Jadinya perbincangan tentang STY tidak bisa lagi voice-nya tidak bisa lagi lebih dalam gitu, tidak lebih berkualitas, tapi lebih banyak yang noise-nya. Itu sih yang dikhawatirkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita melihat juga nih Bung Nova dari data Drone Emprit ada 6.090 artikel tentang Sinteyong, kemudian juga ada sekitar 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Kemudian ada juga 14.478 yang membicarakan Sinteyong di media sosial. Ini maksudnya apakah pemberitaan dalam 1 bulan atau seperti apa, dan berarti apakah pemberitaan tentang Sinteyong ini masif sengaja dibuat dan diarahkan atau bagaimana, Bung? Itu hanya dalam jangka waktu beberapa hari ya, dari 31 Desember sampai 6 Januari silam. Jadi kalau dilihat pemberitaannya memang sangat masif. Tapi kita lihat kenapa sih dia menjadi sedemikian masif. Kalau kita ingat Sinteyong itu beberapa hari sebelumnya baru saja mendapatkan banyak apresiasi dari media sosial. Kita lihat perjalanan dalam 1 tahun terakhir, ada banyak event-event timnas yang dilewati bersama Sinteyong, sehingga Sinteyong ini kemudian menjadi buah bibir publik gitu ya. Belum lagi dia berhasil menyampaikan beberapa hal, memanage ekspektasi publik bahwa kemajuan timnas adalah demikian dan demikian dan sebagainya. Dan publik menerima itu bahwa timnas sudah memiliki kemajuan, ada kemajuan di bawah asuhan Sinteyong. Jadi tentu saja apresiasi publik terhadap Sinteyong sangat tinggi. Lalu ketika Sinteyong dipecat, ini tentu mengagetkan publik karena sebelumnya baik-baik saja. PSSI akun buzzernya banyak sekali yang mendukung Sinteyong sebelumnya. Dan ketika Sinteyong dipecat itu kan mengagetkan publik, tidak hanya publik, saya kira media massa pun kaget dengan keputusan PSSI. Karena Indonesia sedang menghadapi beberapa liga besar internasional yang itu lebih butuh perhatian gitu ya, daripada dan banyak juga yang mengatakan kan daripada mengganti ya sebaiknya mencari memperbaiki jika memang Sinteyong ada yang kurang gitu, perbaiki kekurangan Sinteyong. Jadi apakah kemudian ada upaya untuk ada upaya untuk menaikkan pemberitaan Sinteyong di media online? Saya kira itu hal yang wajar ya. Bukan ada upaya atau tidak ada upaya, sudah menjadi perhatian publik, sudah menjadi perhatian nasional. Saya kira media manapun akan menyorot tentang hal itu. Sama seperti sekarang kita lihat tentang bambu di laut itu ya. Itu sudah menjadi perhatian nasional dan semua media membicarakan tentang itu dan berbagai macam isu-isu nasional lainnya. Jadi angka itu memang tinggi, tetapi itu sangat wajar karena Sinteyong pada masa itu menjadi perhatian nasional. Tidak hanya di media sosial, offline conversation juga banyak yang membicarakan Sinteyong. Kayak gitu, Mbak. Baik, jadi memang wajar untuk pembicaraan sebegitu masifnya yang membicarakan Sinteyong bahkan dalam beberapa hari saja. Baik, terima kasih banyak Bung Nova sudah bergabung dengan iNews Sore hari ini. Salam sehat selalu, Bung. Selamat sore, Andra. Terima kasih.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024-2025 pekan keempat menyajikan 5 pertandingan seru yang digelar di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tim Kuda Hitam Sadakata FC berhasil mencetak selusin gol saat melawan tim debutan Tiga Raja United. Pada pertandingan lain, tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya takluk dari lawannya Favage Panua. Laga lanjutan pekan keempat Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur mempertemukan Sadakata FC melawan Tiga Raja United. Melawan tim promosi, Sadakata FC tampil terengginas sejak awal laga sehingga mampu mencetak 1 lusin gol ke gawang Tiga Raja United. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang membantai habis lawannya Halus FC dengan skor telak 8-1. Black Steel mulai kembali meraih hasil positif setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan dari tim Kuda Hitam Sadakata United. Di pertandingan ketiga, secara mengejutkan tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC takluk di tangan Favage Panua dengan skor tipis 2-3. Kekalahan perdana BTS ini terasa lebih menyakitkan karena ditonton oleh ratusan supporter yang memadati Gor Gelora Bung Tomo. Pada laga keempat, Kuda Laut Nusantara harus mengakui permainan Pangsuma FC yang tampil apik sejak peluit pertama dibunyikan. Pangsuma FC mampu tampil dominan sejak awal laga dan mampu menutup pertandingan dengan skor 1-4. Pada laga terakhir, Moncong Bulo FC kembali menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rafheli FC. Mendominasi sejak awal laga, Rafheli FC mampu mengatasi permainan tim lawan dan menyudahi pertandingan dengan skor 2-4. Tim Liputan iNews melaporkan.